warahmatullahi wabarakatuh. Thank you nih yang udah klik video ini. Balik lagi nih bareng gua Ari dan Cici dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit dan dilancarkan semua pekerjaannya. Dan untuk kalian yang belum dapat pekerjaan, semoga segera diberikan pekerjaan yang terbaik. Nah, seperti biasa nih dalam segmen mencekam ini, kami akan membawakan cerita pengalaman pribadi Cici atau cerita teman-teman yang udah kirim-kirim melalui email atau Instagram kami. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini kita mendapatkan cerita dari salah satu teman yang bernama Rahmat, dari kisahnya dia di pesantren. Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat Rahmat yang udah ngirim cerita. Sebelum Cici lanjut ceritanya, gue juga mau ucapin terima kasih banyak banget nih buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan buat yang belum, dan biar kita makin semangat lagi, gimana tuh caranya? Kalian wajib banget subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian, saudara, atau kerabat-kerabat kalian. Dan jangan skip-skip ya kalau kalian nonton video kita, dan nonton juga dari awal sampai akhir. Nah, dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Untuk kali ini kita kedapatan cerita dari salah satu teman gua, dan itu sepupunya bernama Rahmat. Dan Rahmat ini bersekolah di pesantren di daerah Jawa. Jadi awal mulanya kenapa Rahmat ini bisa sekolah di pesantren, karena dia itu anaknya yang kayak bandel, susah diatur kayak gitu. Nah, akhirnya kedua orang tuanya ini memutuskan untuk menyekolahkan Rahmat ini ke pesantren di daerah Jawa gitu. Nah, emang bapaknya Rahmat ini emang terobsesi banget kayak gue tuh pengen punya anak yang taat sama agama, paham sama agama kayak gitu deh. Pokoknya dia tuh mau bener-bener anaknya tuh belajar tentang agama gitu. Oh, makanya di akhirnya keputusan si Rahmat masuk ke pesantren. Betul. Nah, awalnya si Rahmat ini juga nolak, kayak nggak mau di pesantren kata dia gitu. Tapi karena diyakinin sama kedua orang tuanya, akhirnya udahlah mau nggak mau kan gitu. Nah, dari situ akhirnya pergilah kedua orang tuanya dan Rahmat ke pesantren yang dituju di daerah Jawa. Untuk Jawa mananya dia nggak menyebutkan ya gitu, jadi kita sebut aja daerah Jawa gitu ya. Nah, sampailah dia di pesantren itu, akhirnya dia ketemu sama pengurus pesantren dan akhirnya dia masuk ke pesantren. Ya, kedua orang tuanya pulang, dari situ dia diperkenalkan sama teman-temannya yang satu kamar. Kayak ini loh kamar yang lu bakalan tempatin, intinya kayak gitulah. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu ya berjalan lancar aja, kayak ya dia interaksi sama temen-temennya, terus dia kayak mulai taulah tentang sisi-sisi di pesantren itu, kayak di musolanya di mana, tempat kamar mandinya di mana, kamar dia di mana, dan tempat belajarnya di mana kayak gitu. Nah, tapi di hari ketiga setelah dia berada di pesantren itu, dia tuh kayak cucian gue udah banyak nih gitu, karena gue udah 3 hari di sini dan gue belum nyuci baju gitu. Nah, sore-sore dia datanglah ke kamar mandi tempat buat nyuci. Dari situ ya rame banget nih kata Rahmat gitu kan. Ya udahlah, ntar malam gue balik lagi lah, nunggu sepi baru gue nyuci gitu, karena dia tuh tipe orang yang malas ngantri gitu. Nah, dari situ malam hari lah nih, pas udah malam kurang lebih jam 11 malam. Nah, teman-temannya itu ada yang udah tidur, ada yang emang di masjid. Suasana pesantren itu kalau di malam hari itu emang sunyi, Udah gak ada kegiatan. betul, ya? Karena kan kalau nggak, ya benar, kalau nggak dia tidur ya dia ada di masjid, intinya kayak gitu. Nah, dari situ dia udah jam 11 malam lihat teman-teman juga pada tidur, ayo udahlah gue nyuci aja biar nggak ngantri, intinya gitu. Pergilah dia ke kamar mandi di pesantren itu. Dia pergi ke kamar mandi dan dia memutuskan untuk menyuci baju. Cuman pas dia awal nyuci, aduh kok gue ngerasa kayak sepi banget nih gitu. Kayak mulai gimana ya, gimana sih, kayak horor sendiri gitu. Kurang itu mungkin sunyi banget ya. Sunyi banget. Udah gak ada kegiatan, gak ada suara-suara. Nah, dari situ akhirnya terdengarlah suara Tito.
temannya dia, teman satu kamarnya dia namanya Tito, kata dia gini, weh Tito, lu mau kemana? Terus Tito bilang, gue nggak bisa tidur nih, gue temenin lu aja lah di sini, kata Tito gitu. Dalam hatinya si Rahmat, alhamdulillah akhirnya gue ada yang nemenin. Iya, nggak gitu. sendirian, jadi nggak Akhirnya gue sepi-sepi sendirian, banget ya. betul. Di situ dia ngobrol kayak cerita-cerita sama Tito kayak gitu kan ya, karena emang kan dia baru 3 hari juga dan benar-benar belum akrab banget nih sama Tito, cuman sekedar ngobrol kayak gitu aja gitu kan. Dari situ dia cerita banyak sama Tito. Selesailah dia nyuci baju, akhirnya dia ngejemur baju. Terus Tito bilang gini, gue duluan ya gitu. Ya udah, akhirnya si Rahmat selesai jemur baru balik ke kamar. Pas dia balik ke kamar, dia ngelihat si Tito pules. Lah, pules sih. Makanya terus dia langsung bilang kan, loh cepet banget dia tidurnya, gitulah intinya. Jadi bangunin, Tito, apa namanya, kok lu cepet banget sih tidurnya gitu. Apaan sih lo, kata si Tito gitu. Dia berusaha bangunin, baru aja lo ngobrol sama gue udah pules aja, kata si Rahmat gitu kan. Nah si Tito bilang, apaan sih, gue tidur dari tadi nggak kemana-mana, gue tidur di sini, kata dia gitu. Nah si Rahmat bingung dong, lah jadi lu sama gue gitu. Iya, nemenin dia nyuci. Ya makanya dari situ dia yaudahlah biarin aja gitu. Nah besoknya lagi Rahmat itu nggak bisa tidur lagi nih. Akhirnya dia memutuskan untuk baca buku. Gue baca buku aja lah daripada gue nggak bisa tidur. Dan mungkin dia juga belum beradaptasi sama dunia pesantren, lingkungan pesantren gitu. Nah pas dia lagi baca buku, dari kejauhan tuh kayak kedengaran suara ada yang manggil, Mat, Rahmat, kamu lagi ngapain nak? Belum tidur, kata suara Pak Ustadz. Nah ternyata itu adalah suara Pak Ustadz Andi manggil Rahmat. Nah dari situ Rahmat keluar. Ya Pak, saya belum tidur, kata Rahmat gitu. Oh ya udah ke masjid aja yuk, kata Pak Ustadz Andi. Akhirnya pergilah mereka ke masjid di pesantren itu kan. Nah di masjid itu mereka tuh sholawatan kayak gitu tuh sambil ngobrol juga, sedikit ngobrol. Sampailah mendekati azan subuh. Nah pas azan subuh itu otomatis semua para santri datang ke masjid dong untuk sholat berjamaah. Nah pas dia lagi duduk terus yang lain para santri datang, di kerumunan para santri itu datanglah Pak Ustadz Andi. Nah dia kaget, kok Pak Ustadz gitu. Pas dia nengok, lah nggak ada gitu. Pak Ustadz Andi tadi ngobrol sholawatan. Nggak ada, iya. Jadi bingung dong. Cuman kan karena emang udah mendekati azan subuh, akhirnya mereka memutuskan buat sholat berjamaah dulu. Selesai sholat subuh, akhirnya Rahmat menemui Pak Ustadz Andi. Pak, maaf, ada yang mau Rahmat ceritain, kata dia kayak gitu. Oh iya boleh, kata Pak Ustadz. Dan Rahmat bilang gini, Pak, saya mau cerita apa yang barusan saya alami gitu. Oh iya boleh nak, ayo cerita aja, kata Pak Ustadz. Nah Andi pun mulai bercerita, Pak, tadi itu saya tuh nggak bisa tidur dan saya tuh lagi baca buku. Dan tiba-tiba ada suara Pak Ustadz manggil, ngajakin ke masjid untuk ngobrol dan sholawatan. Dan selama itu pun kita sholawatan bareng Pak gitu kan. Nah saya kaget pas Pak Ustadz datang sama kerumunan para santri, kata si Rahmat. Terus Pak Ustadz Andi ini kayak senyum kecil gitu, kayak, oh kamu itu lagi diganggu sama salah satu jin yang ada di sini, kata dia kayak gitu. Salah satu jin, kata si Rahmat kan gitu, karena dia juga kaget kan. Ya karena jin ini itu bisa menyerupai rupa-rupa manusia gitu. Nah dia juga bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kata dia kayak gitu. Itu disebutnya adalah jin muslim, kata Pak Ustadz Andi gitu. Dari situ Rahmat tuh berusaha kayak santai aja lah gitu, ya udahlah nggak usah dipikirin banget gitu kan. Dan Pak Ustadz pun ngasih dia air doa gitu biar dia tenang dan gak digangguin sama makhluk-makhluk itu gitu. 5 hari berjalan setelah Pak Ustadz kasih air itu, dia tuh aman-aman aja, kayak ngejalanin kehidupan seperti biasa tanpa diganggu apapun gitu. Oh iya, aman, nggak ada yang gangguin lagi, nggak ada nyerupain sosok-sosok manusia lagi gitu, nggak ada. Tapi di hari ke-6 setelah kejadian itu,
dia memutuskan kayak gue mau mandi gitu. Pas dia pergi ke kamar mandi lagi, pas dia udah masuk nih, tiba-tiba kayak kedengaran suara keran di samping kamar mandinya dia nih, karena kebetulan kamar mandinya itu ada 7 pintu. Dan dia kedengaran ada suara buka keran gimana sih, tapi dia bingung lah, kan di kamar mandi ini tuh nggak ada kerannya, jadi bener-bener airnya itu dari mata air pegunungan gitu. Dan posisinya pun airnya itu kayak ngalir kayak bak bak panjang iya, gitu bak ya, panjang jadi gitu. nyambung dari setiap kamar mandi, nyambung Betul, yang gitu ya. ada bolongan Iya, cuma iya. buat air doang gitu kan. Nah dia teriak, siapa ya gitu, kata dia gitu, tapi nggak ada yang jawab tuh. Nah dari situ dia buru-buru nih mandi, gue cepet-cepet nih, gue udah mulai panik nih. Dia mandi cepet-cepet, tiba-tiba air yang di kamar mandinya itu tiba-tiba kayak apa sih, Gelombang. kayak gelombang, kayak berombak gitu. Nah dari situ pas dia udah mulai panik dan dia cepet-cepet, tiba-tiba kayak ada rambut dan keluar kepala dari air itu. Dan yang dia lihat itu wujudnya benar-benar perempuan dan mukanya itu hancur parah. Anjir, di situ Ci, kamar Di mandi. kamar mandi itu. Dan dari situ dia nggak sadar, pingsan. Dan setelah Rahmat sadar, ternyata semua orang tuh udah berkerumun nih, kayak ngeliatin dia gitu. Dan orang tuanya Rahmat pun ada di situ, bapak dan ibunya ada di sampingnya Rahmat. Dan ternyata Rahmat ini nggak sadar selama 2 hari. Anjir, lama juga dong. Makanya itu, dan selama 2 hari itu pun katanya Rahmat tuh kayak suka teriak-teriak, ngamuk, ngebanting barang, dan sampai akhirnya dia diikat di kasur, kata dia kayak gitu, supaya dia nggak pergi ataupun Ngamuk-ngamuk rusuh lagi lah gitu. gitu. Dan dari situ dia pun diruqyah supaya nggak ada yang ganggu lagi. Dan Rahmat ini dijelasin sama Pak Ustadz Andi, katanya dia ini diganggu sama 100 jin. Anjir, di situ Ci. Di situ Di makanya lantern itu? betul, makanya dia sampai benar-benar nggak sadar selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu pun benar-benar tubuhnya tuh nggak bisa diem gitu. Dan kenapa dia bisa diganggu sama 100 jin, karena jin-jin ini tuh suka sama si Rahmat gitu. Dan dari situ akhirnya dia diruqyah, dan setelah diruqyah alhamdulillahnya dia nggak pernah ada gangguan-gangguan lagi, kata dia kayak gitu. Sampai dia lulus pesantren di situ tuh, apa dia Betul, sampai Cabut dia tuh? lulus pesantren. akhirnya dia nggak pindah pesantren, maksudnya lanjut Nggak, pesantren ya? lanjut. Sampai dia lulus ya? Iya betul. Oke, gimana tuh tadi cerita yang Cici bawain? Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan buat teman-teman yang mempunyai cerita pengalaman horor di pesantren atau dimanapun, boleh banget nih kirim-kirim melalui Instagram atau email kami. Dan kalau kalian punya kritik atau komentar, boleh banget nih langsung aja tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.